Baik, jumpa lagi dengan Sang Review Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas power bank buatan dari brand Ugreen ya, yang memiliki output daya 30 watt atau supercharger lah ya, yang memiliki kapasitas baterai 10.000 mAh dengan teknologi Nexode. Itu teknologi dari brand Ugreen. Nah, sekedar informasi tentang Ugreen, ini salah satu brand papan atas menurut saya ya. Ya, salah satu yang pernah saya miliki adapter charger Ugreen ini. Ini saya beli sekitar tahun 2017-2018 sampai sekarang masih awet. Nah, itulah ya salah satu kualitas atau keawetan dari brand Ugreen ini, yang awetnya kebangetan sampai sekarang masih awet. Oke, kembali lagi ke power bank. Kali ini power bank ini akan saya tes ke berbagai macam perangkat ponsel saya, mulai dari yang mendukung fast charging 15 watt hingga turbo charging 67 watt. Di antaranya nanti tes ke ponsel Samsung Galaxy M11. Ini support adaptif fast charging 15 watt. Nanti juga akan saya tes ke ponsel ini, apa namanya, iPhone 8. Ini support PD2 atau fast charging 15 watt. Nanti juga akan saya tes ke ponsel apa ini, Vivo ya, Vivo Y21A. Ini support fast charging 18 watt. Nanti juga akan saya tes ke ponsel Xiaomi Redmi 9. Ini support quick charging 18 watt. Nanti juga akan saya tes ke ponsel ini yang mantap, ini Infinix Hot 30. Ini support supercharger 33 watt. Seperti apa ya performa sebuah power bank yang mendukung output maksimalnya 30 watt digunakan untuk charging ke ponsel yang support supercharger 33 watt. Seperti apa performanya, kita lihat saja nanti. Lanjut, nanti akan saya tes ke ponsel Samsung Galaxy A05. Ini support super fast charging 25 watt. Yang lebih mantap lagi ini nanti ya, Xiaomi Poco M6 Pro. Ini support turbo charging hingga 67 watt. Yang terakhir nanti tes ke TWS. Nah, ini ya, apakah dia support mode daya rendah atau tidak. Ini ada TWS dari brand Robot ya. Oke, seperti apa performa power bank buatan dari brand Ugreen ini dalam mencharging ke semua perangkat yang saya sebutkan tadi? Simak videonya. Oke, ini yang kita dapat dalam paket pembelian power bank Ugreen yang memiliki daya 30 watt ya, yang saya beli dengan bandrol harga 386.000 ya. Lalu saya bermain-main dengan voucher, dapat harga 346.000. Link pembelian ada di deskripsi. Pertama kita dapat kabel charger seperti ini, panjangnya 50 cm ya. Nah, kalau nggak salah sekitar 50 cm, lihat ini ya. Lalu berjenis kabel PD atau USB Type-C to USB Type-C seperti ini, ada merek Ugreen-nya. Jadi lumayan bermerek lah ya, bukan merek polosan. Lihat ini juga. Nah ya, cukup bagus sekali. Lalu kita akan dapat kertas-kertas seperti ini, buku panduan ini ya. Lihat ini user manualnya. Ini apa, user instruction atau apa ya ini. Nah, seperti itu. Nah, kertas-kertas seperti ini ya. Lalu kita akan dapat power bank itu sendiri, modelnya seperti ini. Depan ada tulisannya Ugreen. Di sini ada digital display yang seolah-olah dia menyatu dengan casingnya. Jadi cukup bagus sekali. Coba saya nyalakan ya. Ini lihat, seperti tidak ada, tapi ketika saya nyalakan, di sini ada tombol indikator baterainya. Saya nyalakan ya, saya tekan, nyala seperti ini. Cukup bagus sekali ya. Seperti digital displaynya ini tersembunyi ya. Nah, seperti itu. Untuk desain apa, cat ini menggunakan cat model doff ya. Jadi mudah menimbulkan kotor buat tangan yang berkeringat atau berminyak ya. Oke, lanjut. Dari sini kosong, sini kosong. Atas ada dua port USB. Yang pertama port USB Type-C ya, untuk in atau recharging power bank atau ngecas power bank ketika power banknya habis. Lalu out untuk ngecas perangkat ya, seperti perangkat ponsel ataupun perangkat yang lain berjenis USB Type-C, bisa in out ya. Lalu yang kedua ini USB-A. Nah, untuk yang USB Type-C ini maksimal outputnya dia ya, itu mencapai hingga 30 watt. Yang USB-A ini berwarna ungu ya. Nah, ini support 22,5 watt. Perkiraan bisa support Huawei supercharger 22,5 watt dan
support Oppo VOOC 20 watt dan support fast charging yang lainnya sekitar adaptive fast charging 15 watt Samsung, lalu Vivo fast charging 18 watt, Xiaomi fast charging 18 watt bisa ya menggunakan jalur ini. Kalau ini biasanya untuk iPhone ya PD itu. Nah, seperti itu. Lalu lanjut dari bagian belakang ada spesifikasinya seperti ini. Masalah in out sudah saya jelaskan di port ini tadi ya. Lalu kita lihat yang bagian modelnya, lihat ini model PB502. Nah, ini ya. Ini model PB-nya, seri PB-nya dia. Lalu dari segi baterai ya, lihat ini rated capacity. Istilah Ugreen mengatakan seperti itu. Kalau kita ya, kita itu mengatakan namanya real capacity. Nah, real capacity-nya dia mencapai hingga 6000 mAh ya. Kalau saya mengatakan istilahnya itu energi konversi lah ya, dari energi power bank dibawa ke ponsel atau perangkat yang lain. Nah, lihat ini, yang saya suka dari power bank ini menggunakan baterai lithium ion. Lihat ini, nah ya, nah ini, lihat ini baterainya lithium ion ada dua, 5000 kali 2 sama dengan 10.000. Kalau teman-teman kurang paham baterai lithium ionnya, kira-kira seperti ini baterainya. Nah, seperti ini, lihat ini. Saya pasang ke sini, pasta ya. Nah, ini baterai lithium ion dari brand LG, contoh misalnya seperti itu. Tapi dalaman dari Ugreen ini menggunakan baterai lithium ion merek apa ya, kurang paham ya. Nah, seperti itu, lihat ini bukti bahwa dia menggunakan baterai lithium ion. Ini ada tulisannya Li-ion ya. Dan yang saya suka, power bank ini menggunakan baterai lithium ion pasti ya. Yang saya suka itu baterai lithium ion itu lebih tangguh ya, lebih tangguh ketimbang baterai polimer, lithium polimer ya. Karena baterai lithium ion misalnya digunakan juga untuk otomotif ya, seperti bor cordless, alat pertukangan juga menggunakan itu. Lalu seperti mobil itu biasanya menggunakan baterai lithium ion ya. Mobil dan sepeda motor listrik menggunakan itu, yang menggunakan tenaga listrik. Oke, lanjut kita lihat dari segi built-in quality power bank Ugreen PB502 ini. Nah, lihat dari segi apa namanya ya, sambungan antara casing satu dengan yang lainnya, dia cukup rapat sekali. Lihat ini, hampir tidak ada celah. Nah, lihat ini ya. Nah, lihat nah, lihat bagian sini. Jadi cukup bagus sekali built-in quality-nya. Kalau saya sandingkan ya, setara dengan power bank Anker, built-in quality-nya sama-sama presisinya, cukup rapi sekali pengerjaannya. Oke, dari segi desain ya, dari segi desain saya sandingkan dengan Acmic Digimax Super Mini. Lihat ini perbandingannya. Agak kecil Acmic sedikit ya. Acmic ini terlihat kecil karena dia modelnya oval seperti ini. Sedangkan Ugreen modelnya kurang oval ya, lihat. Nah, ya seperti itu. Lihat ini perbandingannya. Nah, ya. Agak kecil Acmic sedikit. Nah, ya, tapi dari segi daya lebih besar Ugreen ya dayanya, yaitu 30 watt, kalau Acmic 22,5 watt. Sama, Acmic ini juga menggunakan teknologi baterai lithium ion. Nah, seperti itu. Kalau Anker ya, ini Anker Power Core Plus ya. Ini juga menggunakan baterai lithium ion, tapi desainnya dia lebih besar ya. Beda lah ya, beda konsep. Kalau Ugreen ini sama kayak unit ya. Sama-sama mengusung konsep desain kecil ya. Oke. Ini seperti ini. Jadi kalau menggunakan baterai lithium ion itu dia memiliki kecenderungan tebalnya tidak bisa dipaksa ya. Memang dia sudah tebalnya seperti ini, lihat ini. Rata-rata seperti ini karena ya memang baterai lithium ion itu ukurannya segini, tidak bisa diperkecil lagi ya. Beda dengan power bank yang menggunakan baterai lithium polimer seperti ini, ada Hypo. Dia tipis, lihat ya. Karena dia menggunakan lithium polimer modelnya tipis tapi melebar. Nah ya, beda-beda konsepnya. Nah seperti itu ya. Kalau dari segi build-in quality menurut saya Ugreen ini cukup bagus sekali, setara dengan Anker. Baik, lanjut. Sekarang kita coba kita bandingkan kedua power bank ini ya, dari Acmic dan Ugreen, karena sama-sama menggunakan baterai lithium ion dan sama-sama menggunakan desain kecil. Coba ya kita tes beratnya seperti apa. Pertama dari segi Ugreen.
Beratnya dia mencapai hingga 187 ya. Oke, coba kita lihat dari segi akmik. Lihat 172, selisih sedikit ya, karena dia akmik itu ukurannya agak lebih kecil sedikit, dan ini ya seperti ini desainnya. Nah, jadi 11-12 lah ya kalau dibandingkan dengan akmik dari segi berat. Baik, lanjut tes kabel charger ini ya, kabel bawaan dari powerbank Ugreen ini, apakah dia support fast charging atau tidak. Coba saya tes ya, saya menggunakan adapter charger dari brand Hippo yang ada wattmeternya seperti ini ya. Nah, dia nyala seperti ini, coba. Nah, ya seperti ini. Oke, saya hubungkan lewat jalur USB Type-C yang ini ya, karena dia menggunakan USB Type-C. Oke, sekarang coba saya hubungkan ke powerbank Ugreen ini, apakah dia support fast charging atau tidak ya. Coba. Nah, lihat ini ya, dia mencapai hingga 15 volt ya, dikali berapa ini? 2 ampere. Totalnya inputnya ya, dia mencapai hingga 30 watt. Cukup bagus sekali ya. Performa input dari powerbank Ugreen ini mencapai pada titik maksimal ya, 30 watt dengan struktur daya 2 ampere kali 15 volt. Tapi sayangnya ya, ini tidak ada indikator fast chargingnya ya. Lihat. Nah ya, tidak ada indikator fast chargingnya. Jadi ya cuma angka seperti ini saja, cukup sederhana sekali ya. Coba kita tes ke yang lain ya. Nah, tapi intinya kabelnya ini menunjukkan sudah support fast charging ya, karena dia mencapai hingga 30 watt. Coba saya tes ke Akom ini, lihat ya. Lihat ini. Nah, lihat ada indikator warna hijau. Ini menunjukkan memang kabel dari brand Ugreen ini support fast charging ya. Ini petir hijaunya nyala. Nah ya, oke. Sekarang coba pakai kabel yang lain ya. Saya ada kabel dari brand MC Dudu ya. Nah, yang ada wattmeternya seperti ini, dari USB A to USB Type C, support hingga 6 ampere ya. 6A. Nah, seperti itu. Oke, saya hubungkan seperti ini ya. Oke, coba ke Ugreen ini ya, pakai kabel USB A atau USB Type-C mencapai hingga berapa watt. Nah, kalau menggunakan USB A atau USB Type-C mencapai hingga 15 watt ya. Sedangkan tadi ketika menggunakan kabel bawaan ya, atau kabel PD ya, dia mencapai hingga 30 watt. Ini struktur dayanya dia ya. Sekitar 3 ampere kali 5 volt ya, 15 watt. Nah ya, seperti itu. Baik, sekarang coba saya tes ya recharging PB dengan menggunakan kabel dari brand Akmik ya. Ini USB Type-C to USB Type-C yang sama seperti kabel bawaan dari powerbank Ugreen, cuma yang Akmik ini ada wattmeternya. Nah, seperti itu ya. Ini support hingga 100 watt. Coba ya. Nah, seperti ini saya hubungkan ke adapter charger. Oke, coba saya hubungkan ke powerbank ya. Nah, cukup bagus sekali ya ketika menggunakan kabel charger dari brand Akmik. Bahkan inputnya dia mencapai hingga 35 watt, 36 watt. Lihat ini. Nah ya, cukup bagus. Bahkan mencapai hingga 40 watt. Ya, lihat ini ya. Nah, seperti itu. Di atas spesifikasinya powerbank Ugreen yang mencapai hingga 30 watt. Coba kita lihat dari segi yang ada di adapter charger ini. Struktur dayanya kita lihat. Dia mencapai hingga 15 volt ya, 1 ya, dikali berapa ini? 2,07 ampere ya. Itu silahkan dikalikan sendiri. Kalau dilihat dari segi wattmeter yang ada di kabel mencapai hingga 36 watt atau 38 watt lah ya, rata-rata seperti itu ya. Cukup bagus sekali ya. Oke, lanjut tes ke ponsel Samsung Galaxy M11 ya. Ini sudah support adaptive fast charging 15 watt. Oke, saya hubungkan sekarang. Lihat ini ada tulisannya fast charging aktif ya, ke ponsel Samsung Galaxy M11 ya. Nah, ini lihat ada tulisannya PD atau fast chargingnya aktif loh ya. Nah, seperti ini. Oke, kita lihat dari segi yang lain ya. Ini output dayanya mencapai hingga 10 watt ya. Coba saya nyalakan ponselnya, layarnya. Lihat mengalami kenaikan ke 11 watt.
Mengapa kok mengalami penurunan daya atau dayanya rendah? Perkiraan saya karena baterainya sudah terisi 48% ya. Jadi istilahnya mengalami penurunan daya. Menurut saya seperti itu ya. Oke, kita lihat dari segi yang lain. Yang penting sudah menunjukkan status adaptif fast charging 15 wattnya aktif ya. Lihat dari segi sini ada tulisannya fast charging aktif ya. Oke, kita lihat dari segi yang lain. Lihat ini ada tulisannya fast charging connect. Artinya memang menunjukkan powerbank Ugreen ini support adaptive fast charging ke ponsel Samsung ya. Adaptive fast charging 15 watt. Kita lihat dari segi aplikasi ampere meter. Nah ini ya, ke aplikasi ampere meter alat ukurnya dia mencapai hingga 2000 mAh ya powerbank Ugreen ini. Oke, ini hasil tes ke ponsel iPhone 8 ya yang sudah support PD2 atau fast charging 15 watt. Saya menggunakan kabel charger bantuan dari brand Esager ya, dari USB Type-C ya ke Lightning iPhone 8 seperti ini. Lihat ini hasilnya. Outputnya dia mencapai hingga 9,1 watt dengan status PD atau power delivery aktif ya. Nah, seperti itu. Start pada baterai 7%. Nah, ya itu ya. Jadi cukup bagus sekali performa powerbank Ugreen ini yang support power delivery atau PD ke ponsel iPhone. Baik, lanjut tes ke ponsel Vivo Y21A ya. Ini sudah support fast charging Vivo 18 watt. Saya menggunakan kabel dari brand MC Dodo ya, yang sudah support fast charging hingga 6 ampere. Ada wattmeternya seperti ini. Oke, saya hubungkan sekarang. Baik, ini ya ke ponsel Vivo Y21A. Lihat ini ada tulisannya fast charging di layar. Lihat ya, oke. Lalu kita lihat dari segi wattmeter yang ada di kabel ya. Dia mencapai hingga 17 watt. Ada indikator PD atau fast chargingnya aktif ya. Nah, cukup bagus sekali ya performa powerbank Ugreen yang memiliki daya 30 watt ini. Oke, lanjut kita lihat dari segi yang lain. Di sini ada petir yang muter seperti ini, menunjukkan juga dia support fast charging ya. Oke, kita lihat dari segi ampere meter. Nah, ini di ampere meter dia menunjukkan mencapai hingga 2970 mAh. Nah, cukup bagus sekali ya performa powerbank Ugreen ini yang support fast charging 18 watt ke ponsel Vivo Y21A. Baik, lanjut tes ke ponsel Xiaomi Redmi 9 ya. Ini support quick charging 18 watt. Oke ya, saya hubungkan sekarang dengan menggunakan kabel MC Dodo. Nah, lihat ini ya. Dia support quick charging ke ponsel Xiaomi Redmi 9, quick charging 18 watt. Lihat ini. Nah ya, quick charging aktif gitu ya. Oke, kita lihat dari segi wattmeter, dia mencapai hingga 10 watt, 16 watt naik turun ya. Oke, kita lihat dari segi yang lain. Lihat di sini ada tulisannya fast charging start dari baterai 32%. Dia menunjukkan juga support fast charging. Kita lihat dari segi notifikasi yang ada di sini. Lihat ini ya. Lihat. Ada petir double menunjukkan juga dia support fast charging ya. Powerbank Ugreen PB502 ini. Oke, kita lihat dari segi aplikasi ampere meter. Nah, ini ketika dilihat dengan menggunakan aplikasi ampere meter ya, powerbank Ugreen PB502 ke ponsel Xiaomi Redmi 9, dia outputnya mencapai hingga 2430 mAh ya. Nah, itu ya cukup bagus sekali performa powerbank Ugreen PB502 ini yang support quick charging ke ponsel Xiaomi Redmi 9. Baik, lanjut tes ke ponsel Oppo Reno 3 ya. Ini sudah support VOOC 20 watt ya. Nah, seperti ini ponselnya ya. Oppo Reno 3. Oke, saya coba dengan menggunakan kabel MC Dodo ya yang ada wattmeternya. Oke, saya hubungkan sekarang. Nah, lihat ini ya. Dia support VOOC 20 watt ya. Lihat ini. Nah, ya. Kalau di sini tulisannya super fast charging ya. Nah, VOOC 20 watt. Oke, lihat dari segi wattmeter. Dia mencapai hingga 19 watt. Ada spasi 1 watt. Jadi cukup maksimal sekali ya. Dari segi teori,
Oppo VOC 20 watt itu supportnya 20 watt ya teori, tapi realnya mencapai hingga 19 watt atau 18 watt, cukup bagus sekali ya. Performa powerbank Ugreen PB502 ini. Sekarang kita lihat dari segi aplikasi ampere meter. Nah ini ya, dilihat dari segi aplikasi ampere meter, dia mencapai hingga berapa ini? 3730 mA. Cukup bagus sekali ya. Secara teori dia ampernya bisa mencapai hingga 4 ampere, tapi ini mencapai hingga 3730, ada spasi berapa? 300 mA. Cukup bagus sekali atau cukup maksimal sekali ya output dari powerbank Ugreen PB502 ini ke ponsel Oppo VOC 20 watt, statusnya aktif. Oke, lanjut tes ke ponsel Samsung Galaxy A05 yang sudah support super fast charging 25 watt ya. Oke, saya hubungkan sekarang dengan menggunakan kabel dari brand Acmic ya, kabel PD. Ini mode ponsel mati ya, karena berdasarkan pengalaman saya tes-tes sebelumnya ketika menggunakan Samsung Galaxy A05 ya, ponselnya hidup itu pembaca wattmeternya error. Jadi saya hanya bisa melakukan tes yang kali ini mode ponsel mati. Lihat ini ada indikator petir double, artinya status super fast chargingnya aktif ya powerbank Ugreen ini. Sekarang kita lihat dari segi wattmeter yang ada di kabel ya, lihat ini ya, mode ponsel mati ya, lihat ini dia mencapai hingga berapa? 17 watt. Nah kalau Samsung sistem kelipatan fast chargingnya ya, dia pertama 15 watt, adaptif fast charging 15 watt. Di atas itu dia membacanya support super fast charging karena di atas 15 watt. Nah ini dia di atas 15 watt atau realnya lihat 17 watt. Jadi saya katakan ini support super fast charging 25 watt ke ponsel Samsung dengan real outputnya mencapai hingga 17 watt. Lihat, saya lihatkan lagi. Ada petir double-nya ini tanda super fast chargingnya aktif ya. Nah kalau layar nyala, lihat dia mencapai hingga naik 18 watt, jadi cukup bagus sekali ya performa dari powerbank Ugreen PB502 ini yang support super fast charging 25 watt ke ponsel Samsung. Ini tesnya ke Samsung Galaxy A05. Baik, lanjut tes ke ponsel Infinix Hot 30 ya. Ini support supercharger 33 watt. Saya menggunakan kabel dari brand Acmic ya, dari USB Type-C to USB Type-C atau kabel PD. Oke, lihat ini hasilnya. Dia mencapai output hingga 29 watt dengan status PD aktif. Cukup bagus sekali ya output dari powerbank Ugreen PB502 ini. Hampir mendekati titik maksimal outputnya, yaitu secara teori dia 30 watt, ini 29 watt, ada spasi 1 watt. Nah lihat ini ya, ketika layar standby ya di ponsel Infinix ya, output dari powerbank Ugreen ini mencapai hingga 27 watt, status PD aktif ya. Kalau tadi posisi ponsel mati dia mencapai hingga 29 watt. Sekarang coba saya nyalakan layarnya. 29 watt, 28 watt, naik turun lah ya. Ketika layar nyala atau ponsel nyala itu dayanya dia tidak stabil ya, tapi tetap status PD-nya aktif atau supercharger-nya aktif ya. Nah, bisa saya katakan supercharger aktif karena dia dayanya di atas 18 watt. Kalau masih di maksimal 18 watt atau di bawah 18 watt itu saya katakan fast charging 18 watt. Kalau di atas 18 watt, kalau Infinix itu ya bisa saya katakan supercharger 33 wattnya aktif walaupun tidak pas ke 33 watt ya. Oke, seperti itu. Sekarang kita lihat dari segi aplikasi ampere meter ya. Lihat dia mencapai titik maksimalnya hingga 4990 mA. Cukup bagus sekali ya performa dari powerbank Ugreen ini ke ponsel Infinix bisa mencapai daya 29 watt atau ampernya 4990 mA. Status super fast chargingnya aktif.
Baik, lanjut tes ke ponsel Xiaomi Poco M6 Pro ya. Ini support turbo charging hingga 67 watt ya. Oke, saya hubungkan sekarang. Lihat ini ada keterangannya quick charging ya. Nah, seperti itu. Sekarang kita lihat dari segi output daya yang ada di wattmeter kabel. Lihat ini. Status PD-nya aktif ya. Lihat ini, status PD-nya aktif ya. Dengan output daya mencapai hingga 26 watt. Nah, kalau Xiaomi ya struktur dayanya fast charging 18 watt ya. Lalu turbo charging 33 watt dan turbo charger 67 watt. Nah, ini di angka 26 watt. Jadi menurut saya ini di angka turbo charging 33 watt ya, karena di atas 18 watt. Jadi ini powerbank Ugreen ini support turbo charging ke ponsel Xiaomi ya, yang turbo charging 33 watt ya. Ini karena realnya dia di angka 26 watt ya outputnya. Oke, sekarang kita cek dari segi yang lain ya. Ada tulisannya fast charging juga ya. Oke, start dari baterai 40%. Kita lihat dari segi ampere meter. Di aplikasi ampere meter maksimalnya dia mencapai hingga 5430 mAh. Jadi sekali lagi powerbank Ugreen ini support turbo charging 33 watt ke ponsel Xiaomi ya. Baik, sekarang tes charging ke TWS ya. Ini saya ada TWS robot ya. Nah, seperti ini. Oke, bagaimana cara mengaktifkan mode daya rendah pada powerbank Ugreen PB502 ini? Caranya ditekan bagian tombol powernya ini ya. Ditekan sambil ditahan hingga 3 detik, nanti dia akan berubah mode. Oke ya, coba saya tekan sekarang ya. 1, 2, 3. Lihat, nah ini tandanya kalau dia berubah menjadi mode daya rendah, status status digital displaynya ya berubah berputar seperti ini. Lihat ini namanya mode daya rendah pada powerbank Ugreen PB502. Oke ya, saya hubungkan sekarang. TWS-nya sudah aktif ya, recharging-nya. Lihat nyala berwarna merah ini. Kalau TWS robot seperti ini, proses recharging-nya, indikatornya. Lihat ini dayanya dia mencapai 1,3 watt. Nah ya, seperti itu. 1,3 watt cukup rendah sekali ya. Nah ya, memang rata-rata daya input recharging TWS itu seperti itu, 1,3. Berdasarkan pengalaman saya tes recharging TWS seperti itu, rata-rata 1,3. Nah, jadi cukup bagus sekali ya. Performa powerbank Ugreen ini support mode daya rendah untuk charging TWS, jam tangan pintar ataupun yang lain. Oke, lanjut tes coba ya. Saya gunakan untuk menyalakan lampu LED USB emergency seperti ini. Apakah dia bisa nyala atau tidak ya? Oke, saya hubungkan lewat jalur USB A ke sini ya. Oke, saya hubungkan sekarang. Nah, bisa nyala ya. Cukup bagus sekali ya. Lumayan lah bisa digunakan ketika lampu padam ya. Bisa sebagai penerangan alternatif dengan menggunakan lampu LED USB seperti ini. Sekarang coba saya ubah ke jalur USB Type-C seperti ini ya. Nah, apakah jalur USB Type-C juga bisa digunakan untuk menyalakan lampu LED emergency? Coba ya. Nah, bisa nyala juga ya. Jadi cukup bagus sekali ya. Performa powerbank Ugreen ini bisa digunakan untuk menyalakan lampu LED USB ya. Baik jalur USB Type-C maupun jalur USB ya. Baik, lanjut tes recharging powerbank ya. Ini powerbanknya sudah habis total. Lihat ini tinggal 0% ya. Oke, saya menggunakan adapter charger dari brand unit yang support GaN charger hingga 65 watt ya. Ada wattmeternya di sini untuk memantau status outputnya atau inputnya mencapai hingga berapa watt ya. Lihat ini. Nah ya, wattmeternya. Oke, saya menggunakan kabel charger bawaan powerbank ya, dari brand Ugreen juga bawaannya ya. USB Type-C to USB Type-C. Lihat ini ya, di wattmeter adapter charger dia mencapai output daya 29,4 watt ya, dengan menggunakan kabel bawaan dari brand Ugreen ya. Oke, start dari 1% ya. Saya timer untuk melihat speed chargingnya dari persentase baterai habis hingga terisi penuh membutuhkan waktu berapa menit.
Oke, waktu sudah menunjukkan 30 menit ya. Lihat power banknya sudah terisi 36%. Artinya tiap menit terjadi penambahan 1% lebih lah ya. Oke, sekarang coba saya tes temperatur power banknya ya. Bisa mencapai hingga berapa derajat Celcius. Nah ini ya, dia mencapai hingga 45 derajat Celcius, kategori hangat agak menyengat sedikit atau hangat kurang nyaman sedikit lah ya. Karena 45 derajat Celcius, kita coba dari segi adapter chargernya. Sama ya, kurang lebih mencapai hingga 45 derajat Celcius. Oke, sekarang lanjut, kita tunggu sampai power banknya penuh, membutuhkan waktu hingga berapa menit. Baik, ini sudah full charging ya, power bank Ugreen-nya 100% dalam waktu 1 jam 54 atau 55 menit lah ya. Oke, saya stop dahulu timernya. Baik, lanjut tes speed charging ke ponsel Infinix Hot 30 yang sudah support supercharger 33 watt dengan kapasitas baterai 5000 mAh. Ini power bank Ugreen PB502 sudah terisi 100% ya. Saya menggunakan kabel charger dari bawaan power bank ya. Lihat ini ada mereknya Ugreen. Kabel PD ya jenisnya, USB Type-C to USB Type-C. Nah, seperti itu ya. Oke, saya hubungkan sekarang. Start dari baterai 1% atau habis total ya. Timernya saya nyalakan untuk mengetahui speed chargingnya dari 0% atau dari 1% hingga terisi penuh membutuhkan waktu berapa menit. Oke, timer sudah menunjukkan di menit ke 35 menit ya. Kita lihat berapa persentase baterainya di ponsel. Lihat ini sudah terisi 58% ya. Nah, artinya per menit dia mengisi berapa? 1% lebih, sekitar 1,5 lah ya. Oke, sekarang kita cek temperatur dari ponsel dan power bank ya. Berapa temperaturnya? Pertama kita cek dari sisi ponsel dahulu. Nah ini ya, temperatur ponsel 38 derajat Celcius, kategori hangat normal ya. Oke, kita lihat dari sisi temperatur power bank. Nah sama ya, dia juga menunjukkan 38 derajat Celcius, kategori hangat normal. Oke, selanjutnya kita tunggu sampai terisi penuh, sampai waktunya berapa menit atau berapa jam ya di timernya. Baik, ponsel sudah menunjukkan indikator charging mati ya. Lihat ini ya, LED-nya. Biasanya kalau charging dia nyala, kalau sudah full dia penuh pada menit ke 1 jam 16 menit ya. Kita cek coba. Nah lihat ya, dia sudah terisi 100% ya. Saya matikan dahulu timernya. Baik, lanjut tes real capacity dari power bank Ugreen ini. Lihat sisa persentase baterainya tinggal 49%. Saya coba untuk digunakan charging ke ponsel Samsung Galaxy A05 ya. Ini support super fast charging 25 watt ya. Mode ponsel mati ya saya menggunakannya. Oke, saya hubungkan sekarang. Oke, start dari baterai 2% ya. Lihat ini ada petir double, artinya dia support super fast charging 25 watt ya. Oke, timernya saya nyalakan ya untuk mengetahui speed chargingnya. Oke, ini power bank sudah menunjukkan baterainya habis total atau mati ya. Lihat ini dalam waktu 50 menit. Oke, saya matikan dahulu atau saya cabut dahulu ya dari ponselnya. Sekarang coba saya nyalakan ponselnya. Dia terisi berapa persen? Baik, ini ponselnya sudah nyala dan power banknya sudah 0% baterainya atau habis total ya. Sekarang kita coba ya, ponselnya terisi baterainya berapa persen. Tadi start dia 2% ya. Oke, lihat ini. Nah, lihat dia terisi 56%. Secara mAh dia terisi 2744 mAh. Lalu ya, tadi dia mengisi ke Infinix Hot 30 baterai 5000 mAh full 100% ya. Lalu ditambah berapa ini? 2744, anggap 2500 lah ya.
Jadi totalnya real capacity dari power bank ini ya, power bank Ugreen PB502 mencapai hingga 5000 plus 2500 sama dengan 7500. Itu real capacity dari power bank Ugreen PB502 ini. Baik, jadi kesimpulannya power bank Ugreen PB502 yang saya beli dengan bandrol harga 380.000, bermain-main dengan voucher turun harga hingga 340.000. Link pembelian ada di deskripsi ya. Oke, berdasarkan tes fast charging power bank ini tidak ada masalah ya, mulai dari fast charging 15 watt seperti ke Samsung Galaxy M11 hingga ke fast charging iPhone ya PD2 fast charging 15 watt tidak ada masalah, lalu ke fast charging 18 watt semuanya aktif, bahkan ke Oppo, Vivo ya, Oppo VOOC 20 watt dia juga aktif ya. Lalu ke supercharger, mulai dari supercharger Samsung 25 watt, supercharger Infinix 33 watt, bahkan hingga ke turbo charging Xiaomi Poco M6 Pro semuanya juga aktif. Jadi dari segi fast charging tidak ada masalah. Tentunya dengan fast charging output maksimalnya dia mencapai hingga 30 watt ya. Contoh misalnya ke fast charging Poco M6 Pro ini 67 watt, dia bisa maksimalnya di angka sekitar 26 hingga 27 watt karena maksimalnya power bank ini outputnya fast charging 30 watt ya. Lalu lanjut dari segi built-in quality. Power bank ini built-in quality-nya cukup bagus sekali ya, setara dengan built-in quality power bank Anker. Bahkan dia menggunakan teknologi baterai lithium ion ya. Itu salah satu teknologi baterai ya yang banyak digunakan pada perangkat kendaraan bermotor sekarang ya, yang menggunakan tenaga listrik seperti mobil ya, lalu apalagi sepeda motor ya, motor listrik, lalu laptop, kamera, banyak yang menggunakan baterai lithium ion. Jadi dia lebih kuat dan lebih tangguh dibandingkan dengan baterai yang menggunakan teknologi lithium polimer. Oke, lanjut dari segi speed recharging power bank ini atau ngecas power bank ini ya. Tadi berdasarkan tes saya, dia hanya membutuhkan waktu 2 jam atau 1 jam 55 menit tepatnya dari persentase baterai habis ya hingga terisi penuh. Cukup cepat sekali ya. Ini kapasitasnya 10.000 mAh. Sebagai perbandingan, saya pernah tes power bank Zola Maxi-Volt yang memiliki output daya 33 watt ya. Dari speed charging rechargingnya dia dari persentase baterai habis hingga terisi penuh membutuhkan waktu 3 jam. Nah ini cuma 2 jam. Jadi cepat Ugreen ya dari segi speed rechargingnya. Lalu lanjut dari segi output ya, output charging ke ponsel dan real capacity. Tadi ke Infinix Hot 30 dari persentase baterai habis hingga terisi penuh hanya membutuhkan waktu 1 jam 16 menit dengan menggunakan power bank Ugreen ini. Kapasitas baterainya ini ya, Infinix Hot ini 5000 mAh. Sebagai perbandingan, saya pernah melakukan charging Infinix Hot ini dengan adapter charger bawaan. Membutuhkan waktu 1 jam 10 menit. Nah ini menggunakan power bank 1 jam 16 menit, cuma selisih 6 menit. Cukup bagus sekali ya performa power bank Ugreen ini. Lalu lanjut dari segi real capacity ya. Real capacity power bank tadi tes ke Infinix ini tadi ya 5000 mAh terisi 100%. Lalu ke Samsung Galaxy A05 untuk menghabiskan daya baterai dia terisi berapa persen? Sebentar saya lihat dahulu ya. Nah ini dia terisi 2744 mAh dari persentase baterai 2%. Anggap terisi 2600 lah ya, seperti itu karena tadi dia start 6% 2%. Jadi totalnya ya ini 5000 plus 2600. Real capacity dari power bank ini kurang lebih sekitar 7600 mAh. Dari cell capacity ya, cell capacity-nya dia 10.000 mAh. Gimana, bagus banget ya performa real capacity dari power bank Ugreen ini. Mungkin itu ya yang bisa saya jelaskan. Oh ya, dari segi tes ke TWS.
tidak ada masalah karena power bank ini menggunakan ada teknologi mode daya rendahnya. Nah, seperti itu ya. Tinggal ditekan sambil ditahan bagian ini 3 detik, mode daya rendah aktif, bisa digunakan tes ke power bank. Oh, maksud saya TWS robot ya. Nah, seperti itu. Outputnya tadi tes ke TWS robot ini 1,3 watt, cukup aman juga buat TWS. Mungkin itu ya yang bisa saya jelaskan dalam review powerbank Ugreen PB502 ini. Mungkin kalau teman-teman ada pertanyaan atau usulan lain yang sekiranya belum saya jelaskan dalam video ini, bisa menulis di kolom komentar. Saya Didin undur diri dulu, sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih.